Mama kalau milih kegiatan. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang tenang dan bersuka cita. Kita percaya roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang terus Kau nyatakan sampai hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau yang terus menopang hidup kami, menjagai hidup kami dengan kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan setiap waktu dalam hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh sehat hari-hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk setiap kebaikan, keadilan, dan kemurahan-Mu bagi kami, Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Sekalipun ada ombak, bahkan gelombang yang besar menerpa hidup kami tetap aman di dalam-Mu, Yesus. Sebab Engkau nahkoda perahu kehidupan kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun hidup kami, Tuhan, selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau menjagai kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan.
tengah ombak Kau jagai kami Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Haleluya. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Amin. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kami bersyukur karena Engkau memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau mempedulikan hidup kami. Secara detil Tuhan, Engkau perhatikan hidup kami. Engkau pedulikan hidup kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Ketika kami mau menyimpang, Engkau mengembalikan kami ke jalan kebenaran-Mu. Ketika kami terjatuh, Engkau mengangkat kami kembali. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Bahkan kalaupun hidup kami digambarkan seperti sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra yang luas, kami tidak mau mengambil kemudi dan mengendalikan kapal itu sebagai nahkoda. Tapi biarlah Engkau Yesus yang menjadi nahkoda di dalam kapal kehidupan kami. Melewati badai hidup, melewati lautan yang tenang, melewati setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami kalau terkadang kami kurang percaya kepadamu. Ampuni kami kalau terkadang kami mau mengandalkan kekuatan dan pengalaman kami.
Tapi Tuhan, biarlah hari ini Engkau membaharui hidup kami. Kami membaharui komitmen kami. Engkaulah nahkoda hidup kami. Engkau yang di depan dan bukan di buritan, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati pelayaran hidup kami, perjalanan hidup kami ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, bahtera rumah tangga kami masih boleh aman. Karena Engkau nahkodanya, Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk kami terima firman-Mu lagi. Firman yang adalah kompas kehidupan kami untuk menunjukkan arah kemana kami harus melangkah, kemana kami harus berlayar. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin, menuntun. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami boleh percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Ya, selamat pagi buat kita semua. Ya, hari ini suasana baru akan Tuhan berikan kepada kita, dan kita percaya bahwa hari-hari kita adalah hari yang semakin baik, meskipun dunia selalu meributkan bahwa hari-hari semakin jahat. Pagi ini kita sama-sama mau membuka firman Tuhan di Matius 8 ayat yang ke-23. Kemarin kita sudah minggu-minggu dan bulan ini kita mengupas di Matius. Saya akan bacakan, judulnya Angin Ribut Diredakan. Ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, tetapi saya tertarik dengan ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya, karena saya seorang anak nelayan tradisional, ya kan. Saya tinggal di tepi pantai. Nah, saya juga udah banyak melihat bagaimana hidup orang-orang yang menjadi nelayan. Tetapi kata sekonyong-konyong di sini sebetulnya kalau yang menurut apa yang saya lihat di daerah kami yang tinggal di pinggir laut, ya kan, dan sebagainya, badai itu turun atau ombak besar itu ada tanda-tandanya sebetulnya, ya kan. Kalau saya membaca waktu itu Yesus dan murid-murid itu waktu petang berangkat. Kalau di siang hari, kalau memang ada badai mau turun itu tentunya awan, ya kan, mulai ada tanda-tandanya dan keadaan akan berubah. Kalau itu siang hari kita tahu. Kalau malam hari apa yang kita dapat lihat kalau badai mau turun dan sebagainya, yaitu langit tidak ada bintang, ya kan, suasana angin dan rasa dingin, ya, berbeda dengan dingin sebelumnya.
Tetapi kenapa di sini sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu di danau itu. Saya mendapatkan bahwa Tuhan ingin mendemonstrasikan, Tuhan mau menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup meredakan badai yang besar mengamuk, ya kan? Karena di sini kita lihat juga, ya kan, ayat 26 mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi kalau badai itu, Tuhan Yesus itu sebetulnya udah tahu, ya kan? Dan mengapa dia tidak gelisah? Karena dia Tuhan. Jadi begitu sekonyong-konyong ini seakan-akan angin ribut mengamuk, orang-orang nelayan yang biasanya itu seorang ahli yang sudah biasa dengan diterpa ombak, ya kan, dihadapi dengan angin ribut. Tetapi di sini saya melihat, ya kan, bahwa murid-murid ketakutan, dan disitulah mereka membutuhkan Yesus, ya kan. Demikian juga hidup kita. Kita ini sudah lama ikut Tuhan Yesus, ya kan, kita udah jadi muridnya. Tapi kadangkala, ya kan, ketakutan tuh ada menguasai kita. Dan di sini pagi ini kita mendapat kekuatan, ya kan. Tuhan menyaksikan bahwa Dia Allah yang hidup dan sanggup mengatasi segala perkara. Jadi saya dapatkan di sini bahwa sebagai orang Kristen, ya kan, kita masih tetap dirasai ketakutan. Tetapi, ya kan, Tuhan menyaksikan bahwa kita tidak perlu takut sebetulnya. Maka Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Ya, nah, Tuhan itu bisa menolong kita. Tapi bukan maunya sepertinya kita. Kita kadang suka memaksa Tuhan dengan keinginan kita. Jadi kita harus belajar di sini saya lihat. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, memang kita sebagai manusia kadang masih ada rasa khawatir. Ya, saya juga masih ada rasa khawatir, ya kan. Kadang-kadang kondisi tubuh, ya kan, berbeda dengan beberapa hari ini rasa kurang nyaman, ya kan. Waktu saya mau berangkat, saya mau antigen, saya juga kenapa ya? Rasanya tenggorokan saya ada peri-peri, nggak enak. Saya pergi antigen, maka istri saya tanya mau kemana, yang tempat yang paling boleh dipercaya. Jadi kita antigen di sana, nanti saya tanya berapa lama, hasilnya 30 menit, atau saya pulang, saya kembali lagi, saya ambil. Saya tanya, gimana nurse? Dia bilang negatif, Pak. Jadi kekhawatiran itu selalu menghantui kita. Jadi hari ini kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan, ya. Saya nggak tahu semalam juga tidur saya tidak begitu enak karena sudah mau tidur, tahu-tahu kami punya listrik ya berbunyi. Berarti karena di sini sistem token, jadi kita harus pasang lagi kan, ngisi lagi. Jadi sampai pagi saya bangun, udaranya jam 4 nih udah bangun, tapi badan nggak sehat. Tapi saya berdoa Tuhan mampukan, ya kan. Saya percaya firman ini beberapa hari sudah kita baca terus, kita renungkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan sanggup mengatasi semua badai apapun, ya. Maka saya mengajak kita semua hari ini, ya kan, kita harus fokus memang, ya, menghadapi hidup ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Saya rasa itu dulu, dan saya mau juga teman-teman, ya, semua kita, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat, ya kan, mungkin dapat kita berbagi di mana Bapak Ibu yang hari ini diberkati dengan firman-firman yang sudah kita baca. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Simon buat sharing firman-nya.
Ya, seperti yang sering juga saya katakan, seperti apa yang Ko Simon bilang, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi tinggal di dalam kekhawatiran itu abnormal. Nah, setiap saat iblis pasti akan menawarkan, menyodorkan rasa khawatir. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu bisa menjadi sebuah stimulus yang dipakai oleh iblis untuk menyerang kita dengan rasa khawatir. Tapi firman Tuhan pagi hari ini jelas mengingatkan kita lagi bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta, apalagi kalau cuma masalah hidup kita. Nah, hal ini yang harus terus kita ingat, sehingga kita tidak melakukan seperti apa yang murid-murid lakukan. Mereka mengandalkan pengalaman mereka, mereka menaruh Yesus di buritan, seperti di kisah-kisah yang lain, dan mereka sendiri akhirnya frustasi, bahkan mereka akhirnya marah kepada Yesus. Karena kalau Bapak Ibu baca di Injil-Injil yang lain, ada perbedaan-perbedaan situasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu bukan dalam waktu yang singkat. Karena kalau di dalam Injil Matius memakai istilah ditimbus oleh gelombang. Nah, kalau nanti di Injil Markus itu memakai istilah ombak yang sudah menyembur masuk sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan kalau di Injil Lukas, mereka mengalami situasi sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Nah, jadi itu tentu ada sebuah durasi waktu yang firman Tuhan memang tidak catat secara detail berapa lama, tetapi sekian lama itulah murid-murid terus mengandalkan pengalamannya, mengandalkan kekuatannya, sampai benar-benar frustasi, baru mereka mencari Yesus. Tapi pembelajaran penting hari ini, ketika perahu kehidupanmu diterpa gelombang, percayalah kalau Yesus yang jadi nahkoda, engkau akan aman. Sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal, tetapi tinggal dalam kekhawatiran itu abnormal. Itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, itu letak kekuatan kita, kata firman Tuhan. Tapi Yesaya juga katakan ada kalimat terakhir, tetapi kamu enggan. Nah, seringkali kita ini enggan untuk percaya kepada Tuhan. Makanya kita seringkali lemah, khawatir, terombang-ambing. Padahal Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Nah, tapi ada satu kata tadi yang diangkat oleh Ko Simon, yaitu sekonyong-konyong. Ya, Ko Simon sudah cerita, dia adalah anak nelayan, tahu tanda-tanda mau badai. Tapi kenapa ayat ini dengan jelas di 3 Injil juga katakan sekonyong-konyong? Karena memang ini bukan kejadian alam, Bapak Ibu. Walaupun memakai alam. Tapi ini perbuatan si legion. Karena Bapak Ibu tahu, di perikop berikutnya itu Yesus sampai ke Gerasa, ke Gadara. Di situ ada legion. Dan legion tahu kedatangan Yesus ke situ pasti akan berurusan dengan dia dan dia pasti akan KO. Makanya sekonyong-konyong. Nah, makanya legion berusaha menghalangi perahu murid-murid untuk sampai ke Gerasa dan Gadara. Nah, terkadang di dalam perjalanan hidup kita mengalami seperti itu. Rasanya aku sudah aman, aku sudah oke dengan Tuhan, aku sudah baik-baik, aku sudah semakin sungguh-sungguh pada Tuhan, aku sudah setia melayani, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia. Tiba-tiba muncul masalah. Kan seperti yang saya pernah katakan, ada 4 hal yang harus kita selidiki dalam hidup kita kalau menghadapi sebuah situasi.
Apakah karena dosa? Ya tinggal minta ampun. Apakah karena iblis nggak senang sehingga menggocok kita? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apakah karena Tuhan izinkan untuk menguji iman kita supaya kita naik level? Bertahanlah. Karena pasti lewat ujian itu dan kita akan naik level. Atau karena kebodohan kita. Karena kita tidak memakai hikmat Tuhan dalam hidup ini. Tapi dalam konteks kasus ini, sekonyong-konyong, karena memang itu bukan alam secara natural, sehingga seperti Pak Simon bilang tadi, bisa diprediksi. Nah makanya dalam hidup ini kan ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sudah kita bisa prediksi, makanya kita butuh hikmat Tuhan menghadapi situasi, merencanakan sesuatu di dalam pimpinan tuntunan hikmat, kita merencanakan, memprediksi. Tapi memang terkadang dalam hidup ini ada hal-hal yang sekonyong-konyong tiba menerpa hidup kita, dan terkadang kita bisa limbung. Tapi ingat firman Tuhan sekali lagi hari ini mengingatkan kita, ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta, apalagi hanya untuk masalah urusan hidup kita. Terlalu kecil. Ada lagu katakan, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Percayalah ada Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan itu Tuhan yang maha besar, maha segala-galanya, dia sanggup melakukan segalanya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau sampaikan sesuatu. Tadi Pak Simon bilang dia punya hak untuk menunjuk, jadi silakan ditunjuk. Tapi jangan sampai gara-gara ditunjuk terus nggak nongol lagi. Ya, saya rasa sudah tak sebelum kita mulai ibadah, saya sudah rindu mendengar suara orang tua kita, ya kan? Itu Ibu Merianti. Shalom. Shalom. Beberapa hari ini suara saya serak, jadi mohon maaf. Sudah dijelaskan ya, tadi banyak hal. Saya mendapatkannya itu di ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi memang angin ribut itu bisa ada tanda-tanda. Ya. Kalau memang kita diizinkan mengalami angin ribut dalam hidup kita, ya kita harus belajar dari firman Tuhan, harus peka terhadap tanda-tanda. Karena kalau kita nggak peka terhadap tanda-tanda, kita bisa masuk dalam angin ribut dan kita akan kebingungan. Kalau angin ribut yang terjadi sekonyong-konyong, tadi Pak Heri menjelaskan, ada peranan si jahat dalam hal ini. Kita tetap harus berlindung kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengatakan, mengapa kamu takut? Kita akan takut kalau kita nggak tahu harus berbuat apa. Tuhan hanya mengatakan, percayalah. Kita harus percaya. Karena Tuhan itu sanggup. Tuhan sanggup, sangat sanggup mengatasi segala badai dalam kehidupan kita. Dan apa akibatnya kalau Tuhan sudah berbuat untuk menolong kita? Kalau danau itu biasanya biasa aja, tapi Tuhan katakan di sini, maka danau itu menjadi teduh sekali. Berarti itu sangat teduh. Gitu. Di dalam perlindungan Tuhan, kita dapat mengatasi badai hidup, dan
Tuhan akan menyatakan bahwa keadaan akan menjadi teduh sekali. Itu yang saya dapatkan hari ini, Pak Simon. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Merianti. Yang lain sebelum ditunjuk ada? Kalau enggak ada sini saya dari dokter ke dokter dulu, ya kan? Dokter Pak Ramli Tariga Nenggolan. Ya, terima kasih Pak Simon. Ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan Ibu Mirianti, penekanan di ayat 26 tadi, memang kenapa kita takut? Karena memang kita tidak percaya. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Kalau mau dilanjutkan, kenapa kita tidak percaya? Karena kita tidak merenungkan firman, karena kita tidak mengenal Allah kita, karena kita tidak punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus merenungkan firman, untuk terus mengizinkan Allah berperkara dalam hidup kita. Ya, di dalam ilmu mungkin kalau misalnya orang takut terhadap sesuatu, maka justru dia pelan-pelan diperkenalkan dengan objek yang dia takuti itu. Mungkin cara Tuhan juga seperti itu. Kalau kita takut masalah, ya Tuhan akan izinkan kita untuk mengalami masalah-masalah supaya apa? Supaya sebenarnya melatih kita, supaya kita menjadi dewasa, menjadi kebal, menjadi tidak takut, menjadi memiliki respon yang benar terhadap setiap objek atau setiap masalah yang dapat memberikan ketakutan. Jadi poinnya adalah mengapa kita takut? Karena kita tidak percaya. Mengapa kita tidak percaya? Karena kita belum dalam merenungkan firman Tuhan, belum kenal Tuhan secara dekat, belum banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau misalnya kita kenal Tuhan kita, sama seperti kita mengenal orang tua kita. Saya sering kasih ilustrasi seorang anak kecil yang sedang bermain dengan ayahnya, tiba-tiba mati lampu. Nah, biasanya kalau anak kecil ada mati lampu, tentu takut kan? Nah, dia jerit-jerit, "Papa, papa." Tapi waktu papanya bilang, "Iya, papa di sini." Dia langsung tenang, walaupun lampu belum hidup. Hanya dengan mendengar suara papanya saja, itu bisa memberi ketenangan kepada dia. Nah, begitu juga kita. Hanya dengar firman Tuhan saja, hanya ingat firman Tuhan saja, kita bisa tenang. Ya, walaupun masalah belum selesai, masalah masih ada. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Simon. Iya, benar. Karena kita bisa khawatir karena kita tidak mengerti. Satu. Kita bisa khawatir karena kita belum bisa, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah mengerti apapun masalahnya, ya kan? Ya, Tuhan pasti nyatakan dan kita akan beres. Jadi saya lihat di sini ada lagi seorang suami dokter, ya kan? Saya minta dengan hormat yang siapa suaminya dokter untuk menyampaikan kebenaran. Ya, cukup jelas suaranya ya Pak ya? Jelas, jelas. Jadi kalau sehari sebelumnya, firman Tuhan itu bicara bahwa ada kategori dua macam orang yang ingin mengikuti Yesus. Yang pertama mungkin dia ingin kenal. Itu kalau dari ayat 23, dari ayat sebelumnya, yang dikatakan bahwa
serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi banyak orang yang berpikir kalau mengikut Tuhan nanti hidupnya akan nyaman, akan tenang, ya. Tetapi di ayat berikutnya bahwa murid-murid yang sungguh-sungguh hidup bersama Yesus, sehari-hari bergaul dengan Yesus, tidak berarti mereka kebal. Bahkan ketika Tuhan Yesus bahwa hidup nyaman, ketika itu juga mereka mengalami badai dalam kehidupan. Ya. Terus yang kedua juga ada kategori orang yang ingin mengikuti Yesus, tetapi Tuhan sebenarnya yang memilih ya. Yang dikatakan biarlah aku menguburkan orang tuaku dulu, ya. Ada orang yang sudah terpilih tapi dia menolak begitu. Nah, hari ini apa yang firman Tuhan katakan adalah bahwa sekalipun kita dalam kawanan, ya, dalam kawanan ada kawanan murid-murid pada waktu itu ya, yang bersama-sama dengan Yesus. Mungkin ke-12 murid ada bersama dengan Yesus atau mungkin bisa lebih dari itu ya. Nah, kita pun dalam sebuah korambio, kadang Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar masalah, tapi badai dalam kehidupan kita. Ya, nah, saya 3 hari yang lalu di dalam grup WA mendapat berita bahwa salah satu dari pengurus kami, ya kebetulan kami di Hagai ya, itu ada keluarga pendeta di Magelang dari GPDI ya. Itu satu keluarga 3 orang meninggal. Jadi pendeta, istrinya, dan orang tuanya. Dan kondisinya satu keluarga itu juga belum sembuh semuanya. Nah sekarang kenapa ya? Kadang di dalam kawanan Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan badai di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tadinya ikut Yesus sehari-hari bisa tidak percaya begitu ya. Karena apa? Karena Tuhan izinkan badai terjadi di dalam kawanan itu. Kita lihat ketika Petrus juga goyah, sekalipun mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman, ya, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menolong Petrus yang sudah mulai tenggelam pada waktu itu ya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Murianti, disampaikan oleh Pak Ramli tadi bahwa kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, itu kuncinya. Nah, apa yang terjadi dalam hidup kami mungkin beberapa bulan yang lalu ketika kami satu keluarga terkena COVID, ya itu 7 orang dalam keluarga. Yang tidak kena cuma saya dan anak saya, yang lainnya kena. Terpaksa kami terpisah, ya mau nolong juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, ya. Nah, kadang mohon maaf kalau kadang saya dengan istri saya pun agak sulit juga ya. Kalau bicara tentang firman Tuhan, kadang dia ragu juga apa yang saya sampaikan. Kadang dia bilang, wah kamu kalau bicara tentang firman Tuhan hebat ya, tapi saya melihat kayaknya hidup kamu tuh apa kali ya, kok nggak sesuai begitu ya. Nah, tapi kadang Tuhan izinkan melalui badai dalam hidupnya supaya dia percaya sendiri bagaimana Tuhan itu, bagaimana firman Tuhan itu. Ya, ketika pada waktu itu saturasinya tinggal 60%, ya di sini pun nggak bisa dirawat, terpaksa dirujuk ke Padang, ya selama 3 hari. Nah, disitulah bukan sekedar badai, tapi memang namanya badai sitokin, sama-sama badai. Dan dokter bilang memang itu jarang sekali yang sulit sekali untuk bisa selamat dari situ ya. Nah, satu hal memang selama 3 hari itu dia mengatakan bahwa sepertinya Tuhan berbicara langsung dengan dia ya. Bahwa tidak ada yang bisa menolong kamu. Komunitas kamu juga saat ini nggak bisa ngapa-ngapain. Keluarga kamu juga nggak bisa menolong karena nggak bisa dijenguk. Apalagi uang kamu pun nggak ada gunanya juga gitu kan. Apa yang bisa dilakukan ketika kita kena COVID? Kita diperlakukan sama semuanya. Kita nggak bisa bayar lebih mahal terus kita dapat pelayanan yang lebih baik, nggak bisa. Semuanya sama. Nah, itu Tuhan selalu yang berbicara langsung ke dia gitu. Apa yang mau kamu andalkan dalam hidupmu? Pengalaman kamu, pendidikan kamu nggak ada. Kamu hanya bisa bergantung kepadaku saja. Kamu hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Ya kadang Tuhan izinkan badai itu ya. Supaya apa? Supaya dia mengenal siapa Tuhan itu. Melalui badai tadi kita pun ya tadi yang saya bilang hamba-hamba Tuhan yang satu keluarga kena, kakak rohani saya juga pernah, tapi dia bilang begini ya,
Kenapa ya? Bukankah aku sudah melayani Engkau Tuhan? Kenapa Engkau tidak melindungi aku dan keluargaku? Begitu ya. Nah, tapi itu sebuah pengalaman badai yang ingin kita lebih mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos ya. Saya lihat hati saya tergerak untuk minta Ibu Ana dari Siap ya. Saya yakin dan percaya pagi ini Ibu Ana boleh berbagi kepada kami. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya tadi kepikiran sama Pak Heri, katanya itu karena Legion menunggu di sana, dia sudah tahu Tuhan Yesus mau datang gitu ya. Saya ada satu kesaksian, kemarin itu kan 5 tahun yang lalu saya ini sakitnya tuh nggak bisa mendengar, terus maaf sekali di payudara saya itu benjolannya banyak di dalam. Jadi udah gitu tadi Kak Uda tuh ada di Palembang tinggal kan, ada di sana tim doa, katanya ayolah kemari biar didoakan. Karena udah berobat ke rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh gitu. Ayolah katanya. Jadi saya masih berpikir, ada selama 1 bulan saya tuh berpikir ya, akhirnya makin hari makin parah. Terus saya putuskan pergi ke Palembang, walaupun saya di perjalanan itu nggak bisa dengar mesin mobil itu, nggak bisa karena telinga ini nggak bisa mendengar suara yang ribut-ribut gitu, langsung berdengung di dalam semakin jadi gitu. Terus karena udah berangkat itu, pas di perjalanan sebelum sampai di Palembang, mobil kami hampir menabrak pengendara sepeda motor. Jadi mobil kami itu udah terguling sedikit, udah mereng gitu karena ada sedikit tanah timbun numpuk di tepi jalan, itulah yang menahan pintu mobil di belakang. Jadi mobil kami itu udah mereng, jadi disarankan sama supir sama kernet-kernetnya itu ke sebelah kanan semua berdiri katanya, karena merengnya udah sebelah kiri, jadi turun satu-satu katanya kayak gitu. Sedangkan di bawah itu ada jurang gitu. Jadi saya ambil di situ, setelah saya ke Palembang didoakan, puji Tuhan, saya sehat, saya sembuh, dan saya juga semakin merasa Tuhan Yesus itu baik dan memberkati kami satu keluarga. Tapi saya lihat di situ tadi, itulah pekerjaan setan itu, karena dia tahu saya akan disembuhkan, saya akan diberkati, dia banyak membuat rintangan semakin banyak gitu. Hampir mobil kami juga jatuh ke bawah. Seandainya jatuh ke bawah mungkin itu mati ya Pak ya, karena jurang gitu, di bawah itu jurang gitu. Jadi tadi saya ambil sedikit dari Pak Heri tadi, saya merasakan itu memang benar seperti yang dikatakan Bapak itu, karena legionnya sudah tidak tenang gitu, tidak mau saya disembuhkan, tidak mau kami sekeluarga diberkati. Terima kasih Pak, Bu. Oke, satu lagi. Tulang rusuk saya mau menambahkan. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Pagi ini renungan firman Tuhan itu sangat menguatkan, mengingat masa lalu saya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi perjalanan kehidupan iman kita itu menggambarkan ketika kita berjalan bersama Yesus, memasukin bahtera, baik bahtera rumah tangga maupun di dalam pekerjaan, itu menggambarkan sudah petang hari ya, berarti itu sudah kita berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu sudah akhir zaman ya. Sekarang ini kita lihat aja perubahan begitu banyak dengan kejadian COVID ya, membuat kita juga kadang merasa takut. Dan saya diingatkan ya, waktu dulu saya memang sungguh-sungguh sangat takut dalam hidup saya, berjalan bersama-sama dengan suami saya, menghadapi bisnis itu rasanya memang saya sangat-sangat takut. Begitulah makanya
Saya minta dengan Harry lagu Di Tengah Ombak itu menjadi favorit saya. Karena saya mengalami bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ya. Meskipun badai, gelombang yang terjadi dalam bahtera rumah tangga saya itu melihat tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Nah, oleh sebab itu, di tengah perjalanan hari-hari sudah mengalami memasuki petang hari, berarti memasuki di akhir zaman, sudah banyak perubahan-perubahan, yaitu sekarang ini ya kita udah ibu-ibu belanja banyak dari rumah, ya kita boleh lewat gadget kita. Itu mengingatkan kita bahwa kita itu harus bisa menguasai diri ya. Karena apa? Kadang kita tidak bisa kontrol diri sehingga kita banyak terlibat hal-hal yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Kadang kala kita takut, misalnya kita lewat dari gadget, kita belanja online tanpa kita bisa kendalikan diri kita ya, sehingga kita banyak bisa terlibat dengan hutang karena misalnya judi online juga. Itu Tuhan ingatkan kepada kita semua pagi hari ini. Jadi kenapa Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Itu karena kita takut itu karena dari diri kita sendiri, kita tidak dapat menguasai dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu beserta dengan kita. Dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia memegang kita, cuma dari kitanya sendiri yang sering kali membuat kita jadi hidup kita takut tanpa sepertinya tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan itu beserta dengan kita, seperti di dalam perjalanan murid-murid dengan Tuhan ya. Nah itu aja pagi hari ini yang saya dapat. Tuhan berkati. Oke. Ya, jadi Ibu Bapak jangan kita sekonyong-konyong, mentang-mentang HP ada di datang tawaran ya ceklek. Oke, shopping ya. Jadi hari-hari ini banyak yang sekonyong-konyong. Jadi jangan ya. Nanti ujungnya apa? Datang badai. Tagihan. Nah, badai tagihan kata isi saya. Jadi ibu-ibu ingetin bapak-bapak gosok-gosok punggung ibunya. Jangan suka tergoda dengan rayuan HP kita itu nawarin ya. Saya mau satu lagi, saya selama ini lihat tapi dia belum pernah ngomong. Ibu Lydia, Lucy Lydia ya. Ya, salam semua. Ya. Yang saya dapat pagi hari ini adalah seberat apapun ya masalah dan pergumulan kita, Tuhan sudah memberi solusi dengan tangan terbuka bagi kita, masalah dan pergumulan kita ya. Dia berjanji akan tolong kita dan akan memberi kelegaan kepada setiap kita. Yang saya dapat ini ada 2 poin. Siapakah orang yang layak diurapi Tuhan? Poin yang pertama, pribadi yang mau membuka hatinya. Untuk siapa dan mau diurapi oleh Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah pribadi yang memiliki ketetapan hati untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mengalami banyak ya dalam semenjak pandemi ini. Kemarin saya ada ketemu beberapa teman-teman, padahal dia bukan konser saya. Ternyata semenjak pandemi ini, anak-anak Tuhan banyak mengalami dalam keluarga. Lalu dia menceritakan dalam keadaan keluarga dia gitu. Ternyata hari-hari yang sangat jahat keluarga-keluarga mereka dalam keadaan masalah gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kayaknya kita harus banyak memperhatikan teman-teman kita dalam bukan komsel kita, seperti di gereja Pelita ya. Ada 5 keluarga yang saya ketemu dan saya ngobrol, tapi saya digerakkan untuk
saya mengajak mereka untuk ikut Coram Deo, karena Coram Deo ini sangat membuat iman kita lebih percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi saya sarankan dia, saya mengajak, tapi kayaknya dia belum mau gitu. Jadi dalam beberapa minggu ini saya mengajak dia video call, mungkin pribadi gitu ya. Dia nggak mau orang tuh tahu tentang keluarga dia. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan pagi ini, mungkin kita sebagai PKS atau teman-teman yang ada di Pelita ini, kayaknya kita harus menghubungi teman-teman kita gitu loh. Cari tahu ya, banyak sekali di Pelita ini. Saya baru tahu ini. Kalau nggak ketemu, dia nggak cerita. Ya, karena kan sudah kita kebanyakan online ibadah ya. Nah, itu aja sih Pak Simon yang saya dapat juga pagi ini dan saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Lydia. Ya kan, jadi memang kayaknya nanti kita mau rapatkan barisan, ya kan, bagaimana mau buka satu call center, ya kan, bagi orang-orang yang kita selama ini mereka takut ibadah dan sebagainya, bisa menghubungi. Dan kalau teman-teman ada mendengar, tolong sampaikan kepada semua kita, termasuk penatua, untuk kita ramai-ramai bagaimana ya kita harus menjadi berkat bagi mereka. Karena kita tahu ya kan hari-hari ini memang kalau di tengah-tengah ya kan kita suam-suam kuku memang banyak ya hambatan, terutama badai pasti mengincar kita. Tetapi kalau kita sudah mengenal lewat Coram Deo ini, ya saya sangat pribadi juga sangat tertolong ya. Ya, saya juga termasuk orang yang belakangin agak nervous ya. Tapi saya selalu berdoa biarlah lewat Coram Deo setiap pagi ini kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Demikian waktunya sudah habis, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin yang tentunya menjadi bahan perenungan kita. Seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan, karena memang kasus ini adalah sekonyong-konyong karena perbuatan roh jahat, maka kata kuncinya kita harus menghardik dengan iman. Jadi bukan diatur strateginya gimana ngadapin badai ini, enggak. Karena ini kuasa kegelapan harus dihardik dengan iman. Nah, bagaimana kita bisa punya iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan ada, seperti Pak Ramli tadi katakan, ada tahapan-tahapan yang saya pernah ajar, dan dimulai seperti apa yang kita lakukan sekarang, Coram Deo. Kita menerima firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, sampai kita paham firman, sampai mengerti firman, baru kita bisa percaya. Nah, kalau sudah sampai level kita percaya, pasti otomatis akan kita lakukan. Karena seperti Pak Ramli tadi, kenapa kita nggak percaya? Karena kita nggak pernah renungkan firman, karena kita nggak paham firman. Makanya yuk saya mendorong untuk kita terus membangun gaya hidup, lakukan 4M, dan kita bersyukur setiap pagi kita sekarang boleh bersama-sama. Contoh kecil saja Bapak Ibu, kalau kemarin kami TP3 area seluruh Indonesia ikut materi pemaparan dari Pak Jacob Esra, sangat-sangat diberkati kami. Dan ada satu poin yang mengatakan percaya bahwa ada malaikat yang menjaga hidup kita. Mazmur 91. Dan waktu anak-anak kami kecil dan sampai hari ini, kami ini kadang dicap agak ekstrim. Karena anak kami umur 3,5 tahun, kadang kami harus tinggalin pelayanan sendirian. Nah, ya itu pemahaman dan pengalaman dan percaya kami bahwa ada malaikat yang menjaga anak-anak kami. Tentu kami ajarin jangan pegang listrik, jangan hidupin kompor, duduk saja diam di kamar. Tapi itu sebuah iman yang kami taruh sejak kecil bahwa ada malaikat yang jaga. Nah, masalahnya banyak orang tua bukan
bukan mengingatkan anaknya ada malaikat jaga. Dari kecil anaknya ditakutin ada setan. Itulah masalahnya kenapa banyak anak-anak bertumbuh di dalam ketakutan. Karena dari kecil selalu ditakut-takutin, awas ya ada setan ya, awas ada momok ya. Nah kalau kami nggak pernah, dari kecil kami ajarin, kamu percaya ada malaikat yang jaga hidup kamu. Nah itu dari kecil diajarin. Itu contoh Bapak Ibu. Sampai mereka paham, mereka ngerti, dan mereka percaya. Oke, jadi inilah beberapa kesimpulan yang kita terima pagi hari ini. Kalau tiba-tiba sekonyong ada masalah yang kita tahu kita dosa juga enggak, Tuhan enggak lagi menguji kita, rasanya kita sudah buat strategi yang benar hidup ini, tapi sekonyong-konyong seperti yang Ibu Ana Surbakti tadi ceritakan. Ketika dia mau didoakan di Palembang, tiba-tiba ada saja kecelakaan yang mau terjadi. Tapi percayalah, ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada malaikatnya yang menjaga hidup kita. Jadi jangan lebih percaya ada setan, tapi nggak percaya ada malaikat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya seperti Pak Ramli bilang, karena kita baca firman, renungkan firman, dan kita paham firman, kita percaya firman, dan kita lakukan firman. Oke, terima kasih. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mau beraktivitas, waktu kita agak lewat dikit. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih semua. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Indrianti. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa berkoram diu bersama, bahkan kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali membuat Engkau di belakang, membuat masalah kami di depan. Tuhan, hari ini biarlah setiap kami terus mempercayai Tuhan sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami datang bersama-sama Tuhan, berdoa buat sahabat-sahabat kami. Kami mau bersepakat berdoa Tuhan buat Buyung Christian. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kalau Buyung Christian boleh bekerja saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak sesuai dengan profesinya, tapi kami percaya dia mampu lakukan semua itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa buat kerinduannya, yaitu ingin menjadi kembali bekerja di maskapai penerbangan. Tuhan berkati kerinduan Buyung Christian. Terima kasih Bapak, kami juga kembali berdoa buat Fidar Tuhan, yang mana Fidar hari ini memiliki pergumulan, yaitu hutang piutang kepada sahabatnya, di mana dia Tuhan ingin menagih hutang kepada sahabatnya, namun sampai hari ini belum juga kunjung dibayar. Tapi biarlah kiranya Tuhan berbicara di hati Fidar, apa yang dia harus lakukan dan apa yang harus dia perbuat. Dan Tuhan juga menjamah sahabatnya, biarlah dia mengingat kepada janji dia untuk mengembalikan uang yang sudah dia pinjam Tuhan. Terima kasih Bapak, bekerja Engkau lebih dasar di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kesembuhan Ahok yang terpapar COVID. Tuhan, biarlah Ahok tetap semangat, biarlah Ahok tetap bersuka cita Tuhan, tidak takut, karena kami percaya Tuhan mampu menyembuhkannya. Karena dengan ketika dia tetap bersemangat dan bergembira, kami percaya ada kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, tolong Ahok terus Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Papa mertua Caroline yang tangannya ada tumor dan saat ini sedang di rumah sakit untuk menjalankan operasi. Tuhan kami berdoa biarlah kiranya operasi berjalan dengan lancar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah tumornya boleh sembuh Bapa. Tuhan kuatkan semua keluarga yang menjaga, menemani di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Papa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak dari Pak Edu, Evan Tuhan. Bapak kami berdoa dan serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus berkati dan teguhkan hasil tes SBMPTN Misel PS
Cen-Cen, dan Angel Tuhan. Kami percaya ketiga orang anak-anak-Mu ini akan memperoleh hasil yang terbaik. Mereka akan dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih baik sesuai dengan kerinduan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat mama mertua dan adik ipar dari Meliana yang terpapar COVID. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, biarlah imun tubuh mereka terus meningkat dan semakin baik, sehingga mereka Tuhan boleh kuat dan COVID boleh kalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga terus berdoa buat suami saya Yudin Duru. Tuhan, saya percaya hari ke hari pemulihan akan terjadi. Biarlah Tuhan lewat penyakit yang Pak Duru alami, dia boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan dia semakin mengenal Tuhan, Allah dia dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa buat Yonatan. Biarlah Yonatan senantiasa bisa mengalami damai dan sukacita yang dari Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar atas kehidupan Yonatan dan keluarganya. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya dan kami andalkan Tuhan. Tidak lebih, tidak lain daripada itu. Semua yang sudah kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan. Tanpa terkecuali setiap kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus dapat bertahan di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan kami. Biarlah setiap apa yang kami alami, baik itu penyakit, masalah, persoalan, itu dapat membuat kami mengenal Allah kami secara pribadi. Karena tanpa pengalaman mengikut Tuhan, kami tidak kagum, kami tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Biarlah kami tidak bersungut-sungut dengan masalah yang kami alami dengan penyakit, tapi kami terus bersukacita, bersemangat, karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami, biarlah Engkau dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau mengasihi bangsa Indonesia ini khususnya Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik ya Bapa. Terutama untuk hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah selalu Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat kewahyuan, kemampuan untuk bertahan dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya ya Bapa. Yang sakit biarlah Engkau sembuhkan, yang beban berat biarlah Engkau berikan hikmat dan jalan keluar. Yang susah biarlah Engkau hiburkan ya Bapa. Yang kekurangan biarlah Engkau memberkati ya Bapa. Biarlah Indonesia ini terjadi lawatan Tuhan dan terjadi perbedaan antara anak-Mu dan bukan anak-Mu ya Bapa. Untuk COVID ini ya Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi kepada para tim ahli kesehatan ya Bapak, sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk COVID ini ya Bapak, sehingga dapat menemukan solusi dan obat yang terbaik ya Bapak. Kau memberkati juga Presiden dan Wakil Presiden seluruh aparatur negara ya Bapak, TNI dan Polri Tuhan, biar dapat bersatu hati untuk memajukan Indonesia ini Tuhan, memberikan keputusan yang adil dan sejahtera bagi bangsa Indonesia Bapak. Jauhkan dari tindak-tindakan teroris ataupun pemberontak-pemberontakan. Biarlah Engkau yang melembutkan hati dari pemberontak itu Tuhan. Dan biarlah jauhkan dari Indonesia ini pemberontakan teroris ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga khusus untuk Albert ya Bapak. Biarlah Engkau selalu memulihkan penyakitnya ya Bapak, dan Engkau selalu memberikan semangat, memberikan selalu pewahyuan, dan biarlah Albert semakin hari semakin baik dan menjadi kesaksian bagi keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Sudah Pak Hengki. Oke, silakan Pak Ramli tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi ini kami sudah berkorang Deo, kami memuji, menyembah Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya, kami menerima jawaban doa kami, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sebagaimana sudah terjadi di surga. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin kami, datang kerajaan-Mu Tuhan yang memerintah hidup kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termulialah Engkau, biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.